Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa ridho dan karunia-Nya kami tidak dapat menyelesaikan proyek ini yang membahas tentang distribusi pendapatan dan kemiskinan dengan baik dan tepat waktu. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Hasan SPD MPD selaku dosen pengantar ilmu ekonomi yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas proyek ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah berpartisipasi dalam berjalannya presentasi kali ini. Kami sepenuhnya menyadari bahwa proyek ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan dan informasi yang kami miliki. Maka dari itu, kami menerima kritik dan saran dari para audiens apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan materi kami. Baik, di sini kami akan memaparkan materi tentang distribusi pendapatan dan kemiskinan selama kurang lebih 20 menit ke depan. Perkenalkan, nama saya Yuni Amerla Cantika Warapsari dengan NIM 220904501008. Dan saya persilakan kepada rekan saya Andi Rahma Rahayu untuk memperkenalkan diri dan memaparkan materi pertama. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya atas nama Andi Rahma Rahayu dengan NIM 220904500009 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul distribusi pendapatan dan kemiskinan. Konsep dasar distribusi pendapatan. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakainya. Dalam ekonomi konvensional, distribusi diartikan dengan klarifikasi pembayaran berupa sewa, upah, bunga, modal, dan laba yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha-pengusaha. Mengukur distribusi pendapatan dengan koefisien Gini. Koefisien Gini atau Gini rasio atau indeks Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang paling terkenal. Indeks Gini mengukur tindak ketidaksetaraan dalam suatu distribusi. Untuk studi ketimpangan pendapatan, koefisien Gini biasa digunakan tindakan negara untuk mengukur distribusi pendapatan rumah tangga. Ukuran distribusi pendapatan dengan kriteria Bank Dunia. Ukuran lain yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Secara lebih jelas, ukuran ketimpangan distribusi pendapatan secara kriteria Bank Dunia yaitu ketimpangan tinggi, ketimpangan sedang atau moderat, dan ketimpangan rendah. Contoh distribusi pendapatan dan ukur ketimpangannya. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu perbedaan pendapat antara masyarakat atau daerah yang maju dengan daerah yang tertinggi. Semakin besar jurang pendapatan, maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Miskin. Definisi kemiskinan. Kemiskinan merupakan perwujudan keadaan serta kekurangan. Setiap negara memiliki ukuran batas kemiskinan yang berbeda dengan negara lain. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang dialami masyarakat. Profil kemiskinan di Indonesia. Dalam penelitiannya telah menginventarisir data kemiskinan di Indonesia secara empiris. Tahun 1976 sampai 1981 menunjukkan penurunan tingkatan kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan, dengan kecenderungan angka-angka di bawah garis kemiskinan turun lebih tajam di daerah pedesaan. Ciri-ciri masyarakat miskin. Yang dimaksud dengan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi lain seperti hak sisa lagi untuk belajar. Juga anak-anak mereka tidak bisa menyelesaikan sekolah karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan atau menjaga adik-adik di rumah, sehingga secara turun-temurun mereka terjerat dalam keterbelakangan di bawah garis kemiskinan ini.
4. Kebanyakan mereka tinggal di pedesaan. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki tanah. Kalaupun ada maka kecil sekali. Umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian. Karena pertanian bekerja dengan musiman, maka kesinambungan pekerja kurang terjamin. Banyak di antara mereka lalu menjadi pekerja bebas. Dalam keadaan penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka di bawah garis kemiskinan. 5. Banyak di antara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak berketerampilan, skill, dan pendidikan. Selain itu, dukungan organisasi sosial seperti LSM sangat dibutuhkan. Dengan kata lain, masalah ini harus menjadi concern kita bersama. Kalau memang tujuan akhir pembangunan kita adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masalah bertarungan kepentingan ekonomi, ketimbangan persaingan, suatu masyarakat kecil seperti masyarakat Yogyakarta yang budayanya relatif tinggi termasuk budaya gotong royongnya dapat menciptakan suasana mendukung bagi program-program pembangunan masyarakat, terutama program-program penanggulangan kemiskinan. Dengan diberlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, peran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah menjadi titik sastral dan menjadi sangat besar. Karena daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur otonominya sendiri agar mampu mandiri. Ini merupakan perubahan besar dalam sejarah tata pemerintahan. Kunci utama dari upaya penanggulangan kemiskinan di daerah adalah terbangunnya serta kelembagaannya jaringan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dari 3 pilar yang di daerah: Pemda, masyarakat, kelompok peduli. Permasalahan kemiskinan hanya dapat ditanggulangi jika 3 komponen di atas saling bekerja sama dalam pembangunan kebersamaan, berpartisipasi mencari alternatif pemecahan masalah. Upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dalam era otonomi daerah dapat dirumuskan. 5. Tidak terpenuhinya standar gizi minimum. Kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah keadaan kemiskinan yang dialami individu atau kelompok jika batas kemiskinan misalnya 30.000 per kapita per bulan. Seseorang yang memiliki pendapatan 75.000 per bulan secara absolut tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat setempat adalah 100.000, maka secara relatif orang tersebut orang miskin. Kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap gaya hidup, nilai orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan. Sikap malas, tidak memiliki kebutuhan berprestasi, fatalis, terorientasi ke masa lalu. Tidak memiliki jiwa wirausaha adalah beberapa karakteristik yang menandai kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang untuk sekelompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya di daerah, Pemda, masyarakat, kelompok peduli. Permasalahan kemiskinan hanya dapat ditanggulangi jika 3 komponen di atas saling bekerja sama dalam pembangunan kebersamaan, berpartisipasi mencari alternatif pemecahan masalah. Upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dalam era otonomi daerah dapat dirumuskan dalam 1 kalimat, yaitu berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya
untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri. Ini berarti pihak luar harus mereposisi peran mereka dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan. Input yang berasal dari luar yang masuk ke dalam proses pemberdayaan harus mengacu sepenuhnya pada kebutuhan dan desain aksi yang dibuat oleh keluarga miskin dan distribusi pendapatan nasional dan kemiskinan. Ketimpangan distribusi pendapatan adalah suatu kondisi di mana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan menggambarkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati sebagian besar pendapatan negara. Sebaliknya, sebagian besar masyarakat yang terdiri dari karyawan dan buruh hanya menikmati sedikit dari pendapatan nasional. Adanya ketimpangan distribusi pendapatan tersebut menyebabkan adanya kesenjangan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin, sehingga yang miskin semakin sulit keluar dari kemiskinan. Pada umumnya, setiap negara di dunia memiliki tujuan utama, yaitu meningkatkan taraf hidup atau mensejahterakan seluruh rakyat melalui pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya dari suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Peningkatan kesejahteraan antara lain dapat diukur dari kenaikan tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya. Konsep dasar pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan hasil kegiatan ekonomi seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah. Atau bisa juga dikatakan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah peningkatan produk domestik bruto atau produk domestik regional neto, di mana produk atau hasil kegiatan ekonomi dari seluruh unit ekonomi domestik adalah dalam wilayah kekuasaan atau administratif seperti negara, provinsi, dan kabupaten. Keberhasilan pembangunan ekonomi yang sering diukur dengan pertumbuhan ekonomi membuat pemerintah berusaha untuk menciptakan dua laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu strategi yang digunakan pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah memacu sektor-sektor ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah yang besar dalam waktu singkat. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan melakukan industrialisasi, industri yang padat akan modal yang dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar daripada sektor pertanian yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat. Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memacu pertumbuhan sektor industri berdampak pada cepatnya pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempercepat proses perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi ditandai oleh semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian, semakin meningkatnya kontribusi sektor industri dan jasa yang kurang lebih konstan, namun kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Jojo Hadikusumo tahun 2005, distribusi pendapatan yang timpang ini disebabkan adanya perbedaan faktor-faktor yang berhubungan dengan kekuatan modal dan skill pada masing-masing golongan. Golongan masyarakat kaya yang merupakan sebagian kecil dari masyarakat keseluruhan menguasai hampir seluruh jumlah peralatan modal yang ada. Hal ini menjadikan kelompok golongan ini dengan mudah masuk dalam aktivitas ekonomi serta mempunyai pendidikan, keterampilan, dan keahlian khusus dalam perdagangan. Di lain pihak, 4 golongan karyawan dan buruh yang tidak memiliki modal dan skill yang cukup, sulit masuk dalam aktivitas ekonomi dan memiliki posisi yang lemah dalam menghadapi golongan lain. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman bentuk muka bumi, baik di daratan maupun di dasar laut. Kondisi yang demikian mempunyai hubungan erat dengan aktivitas manusianya. Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisik yang meliputi kondisi iklim, topografi jenis, dan kualitas tanah, terutama pada sektor perairan. Aktivitas penduduk yang terkait pada kondisi alam yang diketahui dari corak kehidupan penduduknya, yakni yang pertama, corak kehidupan daerah pantai. Penduduk umumnya bekerja sebagai nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan dan perkebunan kelapa.
Kemudian yang kedua, corak kehidupan di daerah daratan rendah. Penduduk biasanya bekerja pada sektor pertanian, ladang, dan bentuk pertanian lain. Selain itu, sektor-sektor lain biasanya lebih cepat berkembang seperti transportasi, industri, dan perdagangan. Kemudian yang terakhir, corak kehidupan daerah daratan tinggi. Penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, terutama perdagangan. Ketimpangan distribusi pendapatan tersebut merupakan suatu masalah yang harus segera diatasi, karena ketimpangan pendapatan berdampak bukan hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam hal sosial. Dua alasan mengapa ketimpangan harus diperhatikan, yaitu ketimpangan yang ekstrim dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi, serta melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Kemudian, keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari pendapatan per kapita masyarakat dan disertai dengan perubahan dalam struktur ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan adanya alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, atau pendidikan dan teknologi. Hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan dan masalah kemiskinan adalah semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan, maka semakin banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini karena pendapatan dan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sebagian kecil kalangan saja. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memberikan manfaat bagi penduduk suatu negara bila terdapat ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pada ekonomi di mana pendapatan hanya dinikmati di kalangan tertentu, maka akan terjadi permasalahan kemiskinan. Misalnya, pada suatu kota, bila pertumbuhan ekonomi dan pendapatan hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, maka akan terbentuk pemukiman kumuh karena banyaknya kalangan miskin yang tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan dalam pendapatan di antara warga suatu negara umumnya diukur dalam indeks Gini. Koefisiensi Gini sering digunakan sebagai ukuran ketimpangan ekonomi yang mengukur distribusi pendapatan atau distribusi kekayaan di antara populasi penduduk suatu negara. Negara yang kurang maju atau negara yang miskin umumnya memiliki koefisien Gini yang besar, yang menunjukkan tingginya ketimpangan distribusi pendapatan di negara tersebut. Misalnya Indonesia yang mengalami kenaikan pada koefisien Gini selama 15 tahun terakhir, meningkat dari 0,30 di tahun 2000 menjadi 0,41 di tahun 2013, yang menunjukkan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Pada hasil pengujian, hubungan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan adalah positif. Artinya, semakin tinggi kemiskinan, maka ketimpangan pendapatan akan semakin tinggi. Atau sebaliknya, kemiskinan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya ketimpangan pendapatan. Setelah pemaparan materi kami tadi, dapat disimpulkan bahwasanya distribusi pendapatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan dengan analisis kemiskinan. Karena cakupannya tidak hanya menganalisa populasi yang berada di bawah garis kemiskinan, melainkan ketidakmerataan pendapatan antar kelompok masyarakat dalam suatu daerah. Ketidakmerataan inilah yang kerap didefinisikan sebagai kesenjangan atau inequality dalam distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan memiliki pengertian penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Distribusi pendapatan sebagai suatu ukuran yang dibedakan menjadi 3 ukuran pokok, yaitu distribusi perorangan, distribusi fungsional, dan distribusi regional. Indikator pengukuran distribusi pendapatan yakni dapat dilihat dari kurva Lorenz, koefisien Gini, kriteria Bank Dunia, dan indeks Theil. Sedangkan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk mendapatkan barang dan pelayanan uang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Macam-macam kemiskinan seperti kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan
kultural, dan yang terakhir adalah kemiskinan struktural. Memantapkan kembali program-program pembangunan nasional berbasis masyarakat miskin, diikuti dengan kepedulian masyarakat dalam mengawal dan mengawasi implementasinya di lapangan agar benar-benar tepat sasaran. Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis spasial merupakan solusi yang dianggap tepat dalam mengurangi dipastirasi pendapatan dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hubungan keduanya, yakni pertumbuhan ekonomi di negara miskin, awalnya cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Namun, bila negara-negara miskin tersebut sudah semakin maju, maka kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan menurun. Semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan, maka semakin banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini karena pendapatan dan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sebagian kecil kalangan saja. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi para audiens. Kemudian kami berharap bahwasanya pemaparan materi kami tadi dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi para audiens pada bidang pengantar ilmu ekonomi, khususnya pada materi distribusi pendapatan dan kemiskinan. Dengan ini, presentasi kali ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.